Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bangnya belum? Udah ya? Welcome to my YouTube channel dengan Ana Safitri. Ini di kantor aku di Pasar Baru ya. Ini teman-teman aku. Halo, hai guys semuanya. Good morning. Sini ya? Oh iya, kalau ya. Ini aku lagi nyobain tripod baru, jadi aku pengen bikin vlog di kantor ya. Pagi hari ini aku ingin membahas tentang kehidupan setelah menikah dengan WNA yang stay-nya di Indonesia suaminya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih kehidupan setelah menikah dengan WNA, kalau suaminya tuh kita ajak dan stay di Indonesia ya. Jadi kenapa aku membahas tentang ini, karena kalau aku lihat ya di video-video orang di YouTube tentang mixed marriage, itu kayaknya sweet banget itu. Aku juga mengalami itu ya, terus terang aku juga mengalami itu. Yang namanya awal tuh selalu sweet, yang namanya juga masih masa perkenalan, penjajakan, masa promosi diri. Jadi yang keluar tuh semuanya sweet semua. Jadi ketahuannya tuh setelah menikah 1 tahun gitu kan, minimal 1 tahun aja itu masalah mulai muncul satu persatu. Ini bukannya curhat nih ya. Ya sedikit curhat juga sih, tapi maksudnya buat tahu aja gitu. Jadi Buat sharing. buat sharing ya, buat Yang sharing. marriage. Ini teman aku nih, Ya, hai. Cia. Panggil Ciatul namanya. Jangan. Jadi begini, memang sih aku kan dulu LDR selama 1 tahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun. Itu LDR aja kita masih suka ada masalah, misalnya mengenai kepastian kapan dia datang ke sini, terus janji-janji PHP, dia datang sebentar berubah gitu kan. Terus itu dari pacaran tuh ya, LDR. Oh iya, aku pacarannya online ya gitu kan, dan dia belum pernah datang ke Indonesia sebelumnya sama sekali. Terus setelah datang pun kita cuman 9 hari dia di sini langsung menikah. Jadi kita tuh nggak ada kesempatan pacaran ya, sama sekali nggak pacaran. Jadi kalaupun dia di Indonesia, kan dia datang ke Indonesia tanggal 23 Maret, aku nikah tanggal 29 Maret. Jadi 9 hari ya ngurus-ngurus dokumen pernikahan. Terus kayaknya sweet banget, kayak misalnya happy banget penantian yang tadinya 1 tahun 8 bulan akhirnya bertemu real tuh, kayaknya menyentuh tangan dia, memeluk dia real. Akhirnya aku bisa menyentuh dia secara real ya. Yang tadinya cuman bicara di layar kamera HP, terus ini beneran manusia, orang atau syaiton. Terus akhirnya kita bisa bersentuhan fisik, bisa berpelukan. Jadi pas dia datang tuh aku peluk dia, ada keluarga aku ya, adik aku. Seneng banget rasanya, happy banget gitu kan. Nah, terus setelah menikah, awal menikah juga masih happy tuh. Pokoknya happy-nya tuh sebulan tuh ya. Maksudnya masih merasakan bener-bener pure happy ya. Kita tuh bulan madu waktu itu ke Malaysia kan. Bulan madu ke Malaysia. Terus happy banget. Terus nah pulang dari Malaysia baru deh tuh kan bener-bener menjalani kehidupan real dalam rumah tangga sebagai suami istri ya, bukan pacaran. Jadi yang namanya kita tuh tidak pernah pacaran, hanya bertemu online dan datang langsung menikah. Jadi taunya karakter sifat asli dia setelah menikah. Nah, jadi buat teman-teman yang jangankan ya menikah dengan WNA, menikah dengan WNI aja yang bisa ada masalah atau cekcok, apalagi menikah dengan WNA yang beda budaya, ini walaupun seiman ya, sama-sama Islam, beda budaya, beda bahasa, beda makanan yang tidak dia sukai di Indonesia. Kan lidahnya Indonesia dengan WNA kan beda kan, suamiku Pakistan, jadi dia nggak suka tuh makanan Indonesia yang kayak toge, ikan teri,
apa namanya, sayur lodeh. Dia sukanya makanan Padang yang mirip-mirip dengan makanan Pakistan, India, karena kan makanan Padang itu kan banyak kari ya. Tapi juga nasi goreng juga dia suka banget, nasi goreng, ayam geprek, sate Padang. Nah, kayak gitulah pokoknya yang taste-nya itu banyak rempah atau apa. Tapi kalau sayuran bening dia nggak suka. Nah, jadi disitulah mulai masalah muncul satu persatu dari segi perbedaan itu dan culture, misalnya dari segi makanan. Eh, kita udah capek-capek masuk hati baik ya, kadang kita berbuat baik belum tentu penerimaan orang yang kita berbuat itu menerima dengan baik, akhirnya membuat kita jadi sedih atau kecewa. Tapi yang namanya masih pengantin baru, ya udah sabar, kita bisa menerima gitu dia. Konsekuensinya aku tahu aku menikah dengan orang yang bukan se-Indonesia, sebudaya, jadi memaklumi. Cuman sedihnya aku sebelum berangkat kerja menyempatkan diri untuk masak buat dia. Dulu hampir setiap hari masak pagi-pagi, ini curcol gitu. Nah, karena makanan aku jarang dimakan, karena dia emang nggak suka itu sayur sop, ceker ayam, ya makanan Indonesia gimana sih, sayur toge, sayur kangkung, tempe tahu, dia nggak suka. Aku sedih. Sampai ikan goreng pun dia nggak suka karena katanya ikan Indonesia bau-bau, kecil-kecil, dan dia nggak suka makan ikan kecil. Aku sedih gitu kan, tapi sempat tuh itu tuh nangis gitu kan. Nah, terus itu dari segi makanan tuh. Belum lagi dari segi eh apa namanya, belum lagi dari segi keluarga. Nah, Ayam goreng. keluarga aku nggak semuanya bisa bahasa Inggris Nanti keluar kata. dan kebanyakan bahasa Indonesia, jadi komunikasinya tuh kurang, gimana ya, kurang erat gitu kan. Jadi cuma sekedar senyum-senyum, ketawa, atau aku translate kan jadi kurang enak kan. Tapi itu nggak masalah ya, selagi nggak masalah buat suami dan keluarga, yang penting baik gitu kan. Terus masalah ekonomi yang nomor satu tuh. Kalau kehidupan menikah kehidupan menikah dengan WNA itu bener-bener banyak butuh biaya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menikah dengan WNA itu harus siap soal ekonomi. Jadi harus jelas nanti kalau udah menikah harus gimana planningnya sih. Apalagi buat teman cewek, maksudnya istri yang membawa suaminya datang ke Indonesia, dia di sini ngapain gitu kan. Karena secara WNA itu kan nggak boleh kerja di kantor ya, nggak boleh melamar kerja di perusahaan, kecuali mendaftar di IMTA, dan itu proses sangat tidak mudah dan mahal biayanya. Nah, terus apa namanya, tunggu ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Tadi sorry ada paket datang ya. Jadi ya nomor satu itu masalah ekonomi ya. Jadi nggak orang Indonesia ataupun orang menikah dengan WNA itu sama aja, masalah ekonomi itu pasti selalu jadi masalah gitu kan. Nah kan kebetulan aku nih kerja ya di kantor, dan suamiku programmer freelancer. Jadi pekerjaan dia itu bisa dibawa ke negara mana aja, karena tidak apa namanya, tidak masalah buat dia untuk kerja di mananya dengan kerjanya itu. Nah, jadi karena aku bawa dia ke Indonesia, dan namanya freelancer tahu lah ya, kadang up and down, kadang banyak, kadang dikit, bahkan kadang pernah nol gitu kan. Nah, jadi kita karena alhamdulillah aku kerja, jadi di saat dia lagi sedikit penghasilannya, maksudnya ya lagi sedikit lah, jadi aku bisa menyupport atau membagi gitu penghasilan aku. Yang tadinya tuh gaji aku dipakai buat aku semua sendiri, apalagi aku juga banyak tagihan ya sebelum menikah, dan berefek ke setelah menikah juga banyak tagihan, misalnya kayak beli TV cicil, beli ini beli itu gitu kan. Nah, jadi yang tadinya itu uang buat aku sendiri, akhirnya buat si calon, jadi berkuranglah aku. Nah, itu kalau di saat dia lagi turun ya, atau lagi nggak ada. Nah, itu teman-teman, jadi kalau mau bawa suaminya stay di Indonesia, kita harus pertimbangkan mau ngapain nih nanti di Indonesia, mau kerja apa. Secara suami kan nggak boleh kerja di kantor, melamar kerja gitu kan. Terus
si istri kerja nggak. Kalaupun istri kerja, suaminya nanti bosen nggak di rumah kalau nggak kerja. Kalaupun pengen buka usaha, punya modal nggak buat buka usaha, dan modalnya itu jangan dihabisin semua. Karena ada tetangga aku ya, dia menikah dengan orang Korea, udah punya anak juga 3. Jadi dia tuh modal usahanya tuh dia tuangkan semua ke ruko, kayak bikin semacam restoran Hokkaido Bento gitu. Dia bayar rukonya tuh selama 1 tahun. Ternyata restorannya itu nggak berjalan dengan bagus, cuman 3 bulan udah bangkrut, tutup. Terus istrinya kerja, alhamdulillah untung kerja ya, punya anak 3. Terus dia ngasih makan suaminya, bayar kitas atau kitab suaminya, terus semuanya itu dari istri, pemasukan atau penghasilan. Jadi istrinya stres dengan pemasukan tuh sendirian gitu kan. Nah disinilah pasangan sering cekcok karena masalah ekonomi itu ya. Kebetulan apalagi kalau yang rumahnya itu ngontrak, belum rumah sendiri. Sama kayak aku kan masih ngontrak kan. Nah jadi dulu aku sempat sedih gitu kan, aduh, tapi kan ini kan udah keputusan aku untuk menikah dengan WNA. Resikonya kan aku yang bawa, dia juga udah berkorban untuk meninggalkan warganya di Pakistan. Aku tidak boleh melupakan itu, pengorbanan dia dan perjuangan dia untuk bikin dokumen di Pakistan tuh lama loh pengurusannya, nggak kayak Indonesia gitu. Indonesia mah 9 hari udah kelar, seminggu udah kelar. Di Pakistan lama gitu kan. Jadi perjuangan dia bikin dokumen pernikahan, terus dia sampai ninggalin keluarganya. Terus kalau sakit dia ngomong Ami, sering menyebut nama ibunya, kangen banget gitu kan. Yang biasanya kalau anak laki-laki di Pakistan tuh kebanyakan ya dia lebih dekat dengan ibunya. Jadi saat suamiku lagi sakit, dia sering menyebut nama ibunya gitu kan. Aku sedih di situ, dia jauh dari orang tua, terus dia kepengen disayang atau dekat orang tua saat dia sedang sakit. Sementara keluarga dia satu-satunya cuma aku, istrinya gitu kan. Nah jadi gini, kalau ada masalah harus menekan ego ya. Jadi dalam rumah tangga pernikahan dengan WNA itu, pertama itu harus ikhlas. Kenapa? Kuncinya mempertahankan tuh ikhlas, sabar, turunkan ego, dan saling mengerti kan. Rumah tangga itu artinya kerjasama ya, ibarat kayak mengayuh sepeda, harus digoes bersama kan, nggak bisa tuh goes sendirian. Bisa sih sampai juga ke tujuan, cuman capek dan berat mengayuh sendirian gitu kan. Terus menikah juga adalah sebuah persiapan mental, persiapan hati, persiapan ekonomi gitu kan. Jadi makanya kalau aku lihat sweet couple gitu kan, yang namanya misalnya LDR video, aku dulu juga gitu, LDR videoin, happy banget. Nggak tahu aja nanti setelah menikah kehidupan nggak selamanya kayak begini sweet dan happy ending. Karena kebanyakan ya orang-orang yang menikah dengan WNA itu belum tentu loh happy ending. Ada yang putus di tengah jalan, ada yang cuma setahun, 2 tahun gitu kan. Padahal perjuangannya untuk bisa menikah itu sangat susah, untuk prosedur dokumen yang begitu banyak yang harus diurus, harus ke kantor imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, ke embassy, dan banyak biaya yang dikeluarkan sebelum menikah. Nah, setelah menikah biaya lagi, nah jadi happy-nya sih memang saat waktu sedang bulan madu, menikah, dirayakan, entah itu di restoran, di hotel, di rumah, terus bulan madu. Nah, habis dari pulang madu, itulah kehidupan rumah tangga yang sebenar-benarnya. Kita bisa memahami karakter dan sifat dia yang tadinya dia cuma di layar kamera dia sayang, Janu, I love you gitu kan. Nah, nanti kalau udah menikah itu benar-benar mikirin hidup, bayar tagihan. Kalau pacaran LDR mana mungkin bayar tagihan, sayang bayar tagihan ini nggak mungkin kan.
udah waktu itu mikirin tagihan listrik, bayar rumah kontrakan, terus beras habis, telur, apalagi kalau misalnya uang istri atau gaji istri itu udah habis di poskan masing-masing, suami dalam keadaan lagi keuangannya lagi nggak ada atau lagi turun, pusing tuh, ada rasa aduh, gue kok punya suami ini apa namanya, nggak bisa mensupport keuangan bersama gitu kan. Tapi ingat lagi, itu jangan dijadikan alasan untuk berpisah ya. Jadi ingat, intinya tujuan menikah tuh apa? Harus saling mensupport. Jadi saat si istri lagi ada, si suami lagi tidak ada, jadi jangan mempressure suami terus. Jangan, tapi terus mendoakan dia ke Allah, ya Tuhan, berikanlah suamiku rezekinya bagus, lancarkanlah rezeki dia, dan jangan malah tinggalin dia dalam keadaan dia lagi nggak punya apa-apa, terus percuma, nggak ada suami, nggak ada guna, gue nikah sama lo kan untuk happy. Jangan, tapi support dia, rangkul dia, doakan dia. Jadi jangan pernah sekali-kali meninggalkan suami saat sedang dia tidak punya apa-apa atau lagi itu ujian istri ya, kalau suami lagi nggak ada apa-apa gitu kan. Apalagi pengeluaran dan pemasukan cuma dari satu sumber, itu istri doang. Nah itu. Terus yang kedua, mulai dari segi kebiasaan dia di Pakistan misalnya gimana gitu kan, yang tidak sesuai dengan kita. Nah itu juga jadi pertimbangan, kita harus intinya ikhlas karena satu, dia adalah pilihan kita, konsekuensinya bagus jeleknya kita harus terima, kan kita udah memilih dia untuk jadi pasangan kita. Terus yang kedua, sabar. Jadi dengan kondisi yang sulit, misalnya suami lagi gak ada uang atau lagi belum ada kerjaan, jangan marah-marahin terus, bikin dia pusing. Kalau dia terlalu pusing, dia pengen pulang ke Pakistan. Kalau dia pulang ke Pakistan, siapa yang rugi nanti kan? LDR-an lagi. Nah kita nggak tahu nanti pikiran, kalau namanya LDR tuh pikiran negatif selalu muncul ya. Takut dia di sana kawin lagi secara siri atau resmi, atau nanti dia ninggalin kita selamanya nggak balik-balik gitu kan. Karena istrinya cerewet, jadi gitu kan, jangan. Jadi apa namanya, apalagi kalau aku lihat ya, orang Pakistan itu, maksudnya cowok Pakistan itu dia nggak suka di istrinya kasar, suka mukul-mukul. Karena di sana itu kalau aku tahu dari dia di Pakistan, jadi kalau misalnya suami lagi meninggi volume marahnya, istrinya diam. Kalau di sini kan nggak, dia istri tuh berani menyerang suami, dalam arti bisa mukul juga, bisa mukul tangan, mukul badan, jambak, tarik-tarik baju, ngebacot juga kan, ngomong kasar. Tapi kalau di sana katanya enggak. Jadi kalau saat suami lagi marah, lagi meninggi volumenya, istri diam, dia tunduk gitu kan. Kalaupun dia mau marah, dia nggak sampai main tangan, dan yang apa namanya, si istri intinya jangan sampai itu keluar dari rumah gitu kan, dan tidak ada saling mempermalukan, cerita-cerita ke teman-temannya, si suamiku begini terus dia enggak, sana enggak. Makanya dia malu kalau sampai problemnya tuh sampai keluar, apalagi teman-temannya tahu, teman-teman suaminya tahu dia itu sedang marah-marah, jelek-jelekin, nanti malu-malu banget gitu kan. Nah jadi sebaiknya kalau ada problem rumah tangga, ada lagi nih ya, untuk mempertahankan supaya harmonis nih ya, sebaiknya kalau ada problem dalam rumah tangga itu, apapun besar dan kecil, kita keep sendiri, jangan di sharing dengan, walaupun itu keluarga sendiri ya, dengan orang tua atau adik gitu kan. Karena nanti kalau kita udah sharing, ternyata salah satu keluarga kita udah sebel atau udah gak respect, udah ilfeel dengan suami kita, terus suatu saat kita tuh balikan lagi, mesra-mesraan lagi, salah satu keluarga kita udah gak respect. Jadi kalau suami kita datang ke rumah keluarga kita, misalnya ke ibu kita apa,
dia udah males. Jadi kan dia merasa datang tuh nggak penyambutannya nggak bagus lagi, mukanya udah masam, udah ilfeel, udah pokoknya nggak happy lagi kayak waktu pertama kali datang ke Indonesia, disambut keluarga, dirangkul, ayo silakan makan duduk, nggak kayak gitu lagi. Tapi mukanya udah beda, udah masam, udah ilfeel karena cerita dari istri sendiri menceritakan kejelekan atau keburukan suami. Jadi sebagai dikip kan yang rugi kita sendiri, kitanya udah sayang-sayangan, udah peluk-pelukan, udah apa ya, udah happy lah, tapi keluarga masih sebel sama suami, terus gak enak kan jadinya, kan hubungan juga jelek gitu teman-teman. Jadi tunggu ya. Nah, jadi teman, aku ingin mengajak temanku sebagai perwakilan dari teman-teman yang ingin tahu, dia bebas bertanya Bebas ya? kepada aku, gimana sih kehidupan setelah menikah dengan WNA yang stay di sini gitu kan. Jadi kalau temanku bertanya aku akan jawab, dan itu mungkin sebagai perwakilan dari teman-teman yang ingin tahu gimana sih, kan secara kita satu kantor nih ya, jadi aku juga sering share sama dia kalau aku lagi sedih. Lebih baik tuh kalau share tuh ke temen ya, jangan ke keluarga. Jadi kan karena kalau keluarga itu sampai mati akan terus berhubungan. Iya, karena kan emang darah kan, itu kan berat, jadi harus ya Iya. Jadi almost kalau connection. suami istri lagi ada cekcok, sebaiknya share dengan teman yang bisa dipercaya itu. Cia. Oh, terima kasih. Aku suka share ke dia gitu Ya, kan. gitu deh. Jadi rahasia dia sama aku semua. Gitu. Jadi keluarga nggak perlu tahu, yang tahu tuh keluarga tuh kita happy, sayang-sayangan, padahal di dalamnya Fighting ya. Ayo, sekarang kamu mau nanya apa? Jadi karena kan udah nikah berapa lama nih sekarang sama Aku Yasir? nikah Maret 2019. Berarti sudah jalan hampir kurang lebih setahun, 2 tahun ya? Jadi 2 Maret tahun. nanti 2021 aku 2 tahun. Saya udah ya aku kesana. Nah, status ya tapi kan Iya kan kamu nanya, kamu liatin tapi mukanya dong. terus kesana jangan kesana. Sama aja kok, aku kamu bos, kamu interview aku mukanya ke sana. Kan nggak mungkin. Ke kamera, Oke. Terus apa lagi? Oke. Ya, apa sih yang kakak saya tuh sedihnya, manisnya, pahitnya tuh apa selama pernikahan kakak sama dia gitu? Apanya dulu nih, manisnya, pahitnya, sedihnya? Worst dulu, pahit dulu. Pahitnya. Pahitnya tuh kalau lagi minum jamu. Jadi gini, pahitnya banyak sebenarnya. Ya itu apa aja? Manisnya juga banyak. Apa? Misalkan pahitnya dari segi misalnya apa gitu? dari segi dia kayak sekarang nih pandemi. Ya, oke. Dia keuangannya lagi merosot, celah merosot. Secara dia juga nggak kerja di kantor kan, jadi Ini curhat nih apa gimana? ya curhat. Curhat. Jadi pemasukan cuma satu. Jadi dia namanya freelancer kan, jadi pembayarannya tuh kan pakai PayPal yang dolar. Jadi kadang bagus, kadang naik, kadang nol, nggak ada. Saat dia lagi nol, kan aku semua tuh yang memfasilitasi, yang membayar semua tagihan, bayar kontrakan, bayar ini itu. Setelah aku sedih, duh, aku punya suami kayak nggak punya suami. Kayak gitu kan, semuanya sendiri gitu. Cepat ya kayaknya. Ya, mendingan gue single gue ketahuan gue gak ada duit ya, apa namanya, emang gue gaji gue emang buat gue gitu kan. Jadi kalaupun gak ada duit ya tanggung sendiri. Ini kalau suami lagi gak ada duit harus share, jadi kita harus berdua gitu. Harus berdua, jadi kan 2 orang kan gaji aku untuk 2 orang itu lagi belum punya anak loh, apalagi ntar kalau punya anak. Iya kan? Nah, itu kesedihan. Jadi intinya kebanyakan masalah itu dari segi ekonomi gitu ya. Itu keuangan dong. Keuangan. Apalagi? Terus kalau misalkan dia satu lagi. Dari segi makanan. Nah, sering itu apa tuh? Makanan atau manis tuh sering atau pahit atau gimana? Lebih pahit. Pahit ya? Termasuk pahit, ada manisnya juga sih, ada manisnya juga. Misalnya pahitnya gini dulu. Gimana pahitnya? Misalnya aku bikin gorengan sampai gosong, kan pahit kan kalau dimakan. Gak ada itu beda namanya. Udah gini. Misalnya gini, aku itu lupa berarti. Aku masak. Aku udah aku ingin ini bikin suamiku senang, aku pengen bikin surprise, masakin suami yang
memperkenalkan ini loh masakan Indonesia gitu kan. Iya. Terus aku beli Kayak tuh. sate ayam, kayak Enggak, bubur aku masak, ayam. itu kan Oh, masak beli. ya? Oh, oke. Nah, aku masak nih, aku beli ke pasar. Di Sebelum pasar. kerja pagi-pagi pergi ke pasar jam 6 pagi. Ya. Aku potong-potong tuh ayam tuh kan udah jadi. Pasti makan, ini ayam apaan nih? Sedih dong. Udah capek-capek masak gitu kan. Ini ayam kok kayak begini, ada kulitnya. Ini kulitnya nih bikin kolesterol nih, nggak boleh, nggak sehat, banyak lemak. Karena di Pakistan itu ini lebih ke budaya ya, jadi Oh, perbedaan berarti culture budaya, ya? culture. Ha, ha, ha. Karena di Culture. Pakistan itu kebanyakan ayam itu di fillet atau nggak pakai kulit, semua kulit ceker Oh, gitu di usus Pakistan. dibuang. Oh, dibuang. Begitu juga dengan ikan. Jadi kalau di sini ikan, misalnya aku masak ikan teri pakai kacang kan, atau teri pakai tempe, tribol pakai jengkol. Nah, dia nggak suka jengkol. Terus Wah, itu paling mantap tuh jengkol. katanya kalau kamu makan jengkol, Paling yummy jengkol. kamu jangan tidur sini, tidur Aduh. tidak happy di Wah, sana. bahaya ya. Terus teri katanya ikan di Pakistan tuh nggak ada ikan teri. Jadi dia bilang, kok baby fish dimakan, kasihan lah, dia masih kecil, harus dibuang ke laut nunggu dia gede. Tuh gue bilang, sayang, ikan teri itu nggak mungkin gede, ikan teri itu memang segini bentuknya, kecil kayak gitu, mungil, tapi nggak boleh dimakan, itu kasihan. Sana tuh ikan segede-gede gini nih. Oh, udah banget tuh, berarti kayak ikan apa ya? Kayak ikan patin kali ya? Nggak Segini. tahu ikan, Apa coba ikan aja lihat nila? di YouTube channel Pakistan tuh ikan gede-gede gitu kan. Jadi oke, nggak ada yang oke. kecil, ikan kembung segini nggak ada, gede-gede segini gitu kan. Sok dia kalau ikan kayak gitu sih asli. Makanya dia bingung, kok Indonesia pemakan segala, katanya ikan teri dimakan, jeroan sapi dimakan, kaki ayam dimakan, kepala dimakan gitu kan. Jadi dia bingung gitu kan. Itu pahitnya. Apalagi Sweetnya apa? sweetnya, nah melakukan hal-hal gila. Nah, jadi gini, Oh, he is a crazy man? Your husband? berani melakukan bukan orang gila ya, Oh, berani melakukan hal-hal gila. Jadi kalau Kayak apa tuh misalkan hal gila apa? kita nggak usah jaim-jaim, kan suami istri gitu Nah, kan. berarti nggak jaim berarti ya? Nggak usah jaim-jaiman, be nggak yourself usah. apa adanya aja gitu. Kalau ada yang ada rasa yang, pokoknya kalau kita lagi marah, tuangkan, jangan sampai numpuk-numpuk gitu kan, sampai lupa, malah udah lupa berantem lagi di case yang baru, yang lama aja belum terpecahkan, Belum udah selesai, selesai, numpuk lagi gitu kan. Nanti muntah yang ada. Nah, jadi kalau aku tuh tipe orang yang kalau ada masalah aku gitu, aku tuangin gitu kan, langsung aku bicarain. Ya, itu bagus sih kayak gitu. Berantem deh, nangis-nangisan biarin. Kan kalau kita berantem kan kebanyakan seluruh isi hati tuh keluar kan. Semuanya yang tadi kita pendem nggak enak, takut dia marah. Nah, kadang lagi marah, bodoh amat. Nah, gue lagi marah itu kan keluar semuanya. Misalnya Misalnya apa? habis Misalnya? berantem, biasanya kalau sweetnya nih ya, habis berantem besar, sayang-sayangan, langsung deh wik-wik. Hai, jangan itu dong. Sensor. Biasanya kalau habis soal marahan besar itu, misalnya gini, suami kan Acting nih gini-gini. Wah, suami kan dulu kan namanya baru-baru nikah ya, dia nggak tahu Indonesia, dia baru menciptakan teman baru di Indonesia ya, kan. teman baru di Indonesia. Karena kan dia kan Terus orang baru di sini ya. orang baru, dia nggak punya teman di sini, nggak punya keluarga Sendirian di Terus sini. dia bertemanlah dengan orang. Dia biasanya kalau orang Pakistan mencari teman orang Pakistan, sama lah kayak kita orang Indonesia. Tinggal di negara manapun pasti kita pengen punya orang Indonesia juga kan di negara lain. Iya, Terus dia dapat teman orang Pakistan. Pulanglah dia sampai pagi, marah dong aku, takutnya dia dibawa ke bar, dibawa dugem, kenal Dia cewek. kenal ngapain tuh? Dugem apa ngapain? Apa minum apa ngapain? Enggak, dia orangnya nggak minum ya? pernah dulu sekali Oh, dicekokin. berarti a good guy, man. Pernah dulu dia sekali dicekokin minum sampai dia pulang mabuk, pulang pagi jam 5. Aku itu berantem besar. Gitu, jangan lagi berteman dengan orang yang ngajak kamu ke dalam yang tidak baik. Kalau kita udah minum, pasti kenal cewek ujung-ujungnya. Kan namanya orang lagi Nggak sadar sadar. karena mabok. Itu kan mungkin dia feeling horny ya. Jadi kalau ngeliat cewek itu yang ini, dia pengen sampai ada istrinya gitu kan. Jadi aku situlah aku nggak suka. Aku kan nikahin dia yang baik-baik kan. Aku nggak pernah lihat dia mabuk waktu LDR. Masa setelah nikah jadi mabuk gitu kan, aku nggak mau gitu kan. Berantem besar tuh,
pulang jam 5 pagi juga. Hmm. Nah jadi abis pulang terus foto pernikahan aku hancurin. Waduh, itu bahaya teman-teman. Aku hancurin perang gitu kan. Terus ini cincin nikah Dibuang nih? aku buang keluar jendela. Tapi gitu dibuang kan. nggak sih? Hah? Tapi dibuang nggak sih cincinnya Enggak, Nggak dibuang? sempat ditangkap gitu kan. sama dia? Tangan aku Oh. mas, aku marah besar, aku takut karena yang namanya dibawa ke tempat dugem itu kan ada cewek-cewek, Iya, karena banyak juga, minuman, minuman. nanti digrepek-grepek atau misalnya dia dikasih Dia obat nggak tidur, sadar, obat tidur terus dia ngapa-ngapain kan, nah Why setelah not? akhirnya itu kan bukan kamu, kenapa kamu mau? Seharusnya kalau dapat teman yang ngajak kamu ini, ya sayang aku kan gak enak sama temen aku dan aku nggak tahu, katanya ayo kamu minum sekali aja sekali. Nah seharusnya kamu jangan mau, kenapa kamu mau? Kalau kamu suruh ayo kamu nyemplung ke sumur, ayo gitu kan nggak mungkin kan. Iya. Ayo kamu minum baygon, ayo nggak mau Mati kan. dong. Iya makanya kok mau gitu kan diajak ke arah ke situ. Nah jadi saat berantem besar, udah akhirnya aku lagi mecah-mecahin foto pernikahan sampai hancur banget, aku pukul pakai martil tuh ya. Frame pernikahan tuh kan. Aduh, Nah, terus itu bahaya sih. ini cincin juga mau aku buang ke jendela, akhirnya tahan. Nah setelah suamiku minta maaf, intinya maaf tuh, kata-kata maaf tuh paling penting, tandanya dia menyesali perbuatannya. Tapi ada juga kan orang paling ego, gengsi untuk minta maaf, dia peluk aku sekuat-kuatnya, maafin aku yang Oh, sayang, so sweet. terus dia nangis, aku janji aku nggak kesana lagi, aku nggak akan minum, aku nggak akan pulang pagi gitu kan, jangan janji doang ya gitu. Udah setelah itu udah deh malamnya quick Ih. Sensor ya guys. gitu. Jadi sweetnya, jadi kalau ada masalah harus dituangkan saat itu juga, jangan sampai menumpuk-numpuk dan Dan muntah nanti. iya nanti Kayak jadi gunung meletus. Ya kan? jadi biar dia tahu, tahan nanti meledak dia yang ada. biar dia tahu apa yang dari pasangannya disukai dan tidak disukai, jangan diulang lagi. Nah itu jadi berantem itu bukan suatu perpecahan ya, tapi juga suatu apa, Suatu bikin penghangat hubungan. bikin apa namanya ya? Apa ya? Banget sih. Lebih tahu karakter kali ya. Jadi Lebih kita tahu karakter, dia, lebih dia tahu. kita tahu dia, Iya. dia tahu kita gitu kan. Apapun itu jangan pernah memendam-mendam masalah, harus tuangin. Misalnya gini, sayang beras habis gitu kan, terus ada juga kan tiba-tiba diem. Sayang, suami nanya, sayang kamu kenapa nangis? Beras habis, kenapa kamu nggak ngomong gitu? Karena Gitu, malu gitu. contohnya. Pokoknya kalau suami istri itu jangan ada malu-maluan deh. Orang kita udah bugil bersama, ngapain malu-maluan? Sensor. Aduh. Jangan. Kan udah sekasur, udah ngapa-ngapain gitu kan, ngapain juga malu, kayak kita tahu Oh, iya, isi udah halal. dalam dia ya Udah halal ya. isi dalamnya di balik baju, di balik kolor dia dapet, kita udah tahu gitu kan, ngapain malu-malu gitu kan. Nah gitu kan, jadi kalau ada masalah tuh keluarin aja, jangan Oh, pernah tumpahin berarti nih ya. ditumpahin gitu kan. Apalagi apa yang mau ditanyain? Terus kakak kan tahu dia kan di online ya. Heeh. Kakak believe dia tuh single apa enggak sih sebenarnya? Oh, Di sana itu. gitu. Di negara Secara dia untuk gitu. pertama-tama sih aku nggak percaya ya. Mhm. Yang namanya orang masa promosi atau perkenalan banyak bohongnya. Iya. Apalagi online kan? Ya, online, kita nggak tahu. Dunia maya tuh ya kan? Nah, itu gimana? Kakak sama dia gimana gitu? Aku Believe apa merasa enggak? kuatnya di sini saat embassy Pakistan di Kuningan di Jakarta minta affidavit letter, affidavit parents, itulah kan affidavit itu kan, tunggu ya teman-teman, kita lanjut lagi. Sorry tadi Ya, ada continue ya teman-teman. Sorry teman-teman. Tadi ada sedikit hal-hal yang sedikit important. urusan kerjaan. Kerjaan sih Jadi sebenarnya. kita lanjut 5 menit aja nih ya. Ya, oke, lanjut. Harus Tadi kan lanjut. soal hubungan soal dia di sana single apa enggak kan? Ya. Ya. Jadi intinya kuatnya aku, embassy Pakistan membutuhkan affidavit parents ya, karena affidavit parents itu yang isinya bahwa kedua orang tuanya menyetujui anaknya menikah dengan Oh, WNI. berarti dia emang single. WNI yang bernama Anessa Fitri beralamat Jalan bla 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 Jakarta, yang status
Ana Safitri ini masih single dan belum pernah menikah. Oke. Adalah benar Yasir Imran ini adalah Aha. anak saya, Aha. belum pernah menikah di Pakistan. Oh, berarti bagus dong. Jadi Perjaka berarti ya. itu diperkuat oleh affidavit parents yang cap jempol atau tanda tangan orang tua. Jadi dia nggak bisa bohong karena yang bikin affidavit parents itu di Islamabad di Foreign Affair kalau nggak salah. Apa tuh? Foreign Affair itu Di sana. kayak di oke. kantor sini namanya Nggak bisa ya. Kementerian Luar Negeri apa? Kemenlu. Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah, di sana disahkan, di sana kan ada nomornya tuh, ada nomor. Iya, iya. Banyak cap stamper dan stiker. Stiker materai 3.000, banyak stiker. Nah, gitu. Jadi itu dapatnya dari Kementerian Luar Negeri dan formatnya juga ada. Dan itu nggak boleh dipalsukan atau pakai agent tembak, nggak boleh karena itu nge-link dari embassy ke sana kan ada nomornya, nomor register di surat gitu kan. Iya, iya. Jadi kita tahu, terus disahkan lagi oleh unmarried certificate dari Onion Berarti Council. banyak ya? Disahkan lagi oleh Onion Council dari Onion Council itu seperti RT RW dan kelurahan. Jadi surat pernyataan kalau benar, nama juga tulisannya unmarried certificate. Iya, berarti Benar kalau yang bernama Yasir Yasir Imran ini masih single, belum pernah menikah sebelumnya di Pakistan gitu kan. Nah, itu jadi penguatnya itu tuh dua, affidavit dan unmarried certificate. Jadi aku merasa lega di situ, benar dia tuh belum pernah menikah ataupun divorce udah tuh ya gitu. Pokoknya semacam itulah ya. Kickback. Berarti mantap dong nih langsung nikahin dia gitu ya. Pasti tahu, kakak tahu dia tuh single di sana gitu. Iya, mantap. Semakin yakin berarti kan? Iya. Dan sempat juga sih keluarga nanya ini siapa tahu dia udah nikah, siapa tahu Iya, nah itu dia tuh kan beda teman-teman negara juga. kan? Jadi wajar sih orang Iya, punya pikiran wajar kayak gitu sih. kan karena beda negara, Jauh LDR, juga. ketemu cuman kamera doang, nggak pernah ketemu sebelumnya gitu Iya. kan. Jadi diperkuat dari itu. Jadi embassy Pakistan ini membutuhkan itu karena untuk melindungi WNI-nya supaya dia tidak dikibulin gitu. Tidak ngomongin. Ditipu berarti ya. Ada lagi? Kayaknya sudah deh ya. Soalnya mau kerja Lanjut juga kerja. sih. Oke Gimana? teman-teman, nanti next vlog kita akan lanjut lagi dengan tema yang baru. Semoga ini bisa berguna banget Buat teman-teman yang buat di sana. teman-teman yang ingin menikah Menikah. dengan WNA apapun yang nggak harus Pakistan. Iya. Jadi menikah itu nggak hanya cinta-cintaan ya, sayang-sayangan. Nggak semua tuh manis gitu. Iya, jadi apa namanya? Tapi dalam pernikahan itu wajib harus ada cinta ya. Iya. Kenapa? Untuk membangun Bukan soal membangun. rumah tangga. Dalam pernikahan buat aku pribadi wajib harus ada cinta. Karena cinta itu untuk kalau misalnya itu rumah tangga udah crash, udah di ujung tanduk, kalau cinta itu masih ada, kita masih bisa Ntar ini antar ini cooling down atau toleransi, sayang, Iya, gitu. ntar aja. Itu gunanya cinta, gitu kan. Tapi kalau nggak ada cinta, bodo amat ya lo mau hidupnya gimana kan nanti. Gue bisa hidup tanpa lo atau itulah gunanya cinta tuh untuk memperkuat. Jadi untuk menimbang-nimbang kalau kita berpisah gimana ya kehidupannya. Gue bisa nggak ya hidup tanpa dia? Gitu. Nah, intinya cinta itu. Gue bisa nggak ya hidup tanpa dia? Mungkin saat ini kita lagi marah besar, lagi marah besar. Tapi karena ada Tapi karena ada cinta, cinta tadi, jadi- pertimbangan nanti bisa nggak dibikin lurus lagi gitu kan, berdamai lagi karena cinta itu yang namanya hati itu kan nggak bisa bohong ya. Jadi yang memperkuat rumah tangga atau hubungan itu cinta. Jadi itulah jadi rumah tangga itu nggak hanya sweet jadi di awal, jadi gimana caranya untuk sampai ke akhir, yaitu Harus kuat sih dua-duanya. kuat pondasinya. Harus kuat pondasinya. Pondasi artinya kalau dalam bangunan kan pondasi itu dari beton ya. Tapi kalau dalam hubungan pondasi itu artinya apa? Banyak, ada kepercayaan, ada Iya. saling respect, saling mencintai, banyak sih. Ya itu pondasi dari hubungan, bukan Iya. pondasi bangunan ya. Oke teman-teman, semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menikah dengan Iya. WNA. Betul. Karena menikah itu adalah sebuah persiapan, bukan Ibadah juga sih. ibadah juga, bukan sekedar menikah itu bukan sekedar yang penting bersama yang tadinya berpisah menjadi bersama sayang-sayangan, terus nggak mungkin kan, karena dalam perjalanan hidup pernikahan itu pasti ada kerikil-kerikil. Iya, Nah, betul. gitu. Dan aku jadi dewasa, dulu aku nggak tahu, aku pikir, wah
nikah sama orang asing pasti anak lucu-lucu, hidung mancung, banyak yang sweet-sweet deh, yang imajinasinya bagus-bagus gitu kan. Nanti aku dibawa ke Pakistan, aku kan belum pernah pergi ke luar negeri kan, Iya. kecuali bulan madu kemarin ke Ke Malaysia. Malaysia. Jadi wah, pokoknya yang ada di bayangan tuh sebelum aku menikah tuh happy sweet semua, ternyata nggak semanis itu ya. Jangankan nikah sama WNA, sama WNI WNI pun aja seperti itu. sama kayak gitu. Jadi intinya sabar, ikhlas, saling pengertian, dan cinta, harus ada cinta. Yaudah teman-teman, dadah, assalamualaikum. Dah.